Nah, inilah perjalanan dari gerbang Tenjolayar, jalur setapak, jalan kaki, motor bisa. Parkiran mobil ada di bawah. Semangat Kang, semangat. Ya, di sini ini gerbang pejalan kaki untuk tempat wisata Tenjolayar, Desa Sangkanerang. Dapat kawasannya? Oh, berarti ini mah khusus milik desanya, Pak? Milik desa. Nanti di sana kawasan. Di sana ada mata air. Semoga hari ini airnya tidak penuh. Jadi kita lihat bukan mata air, air terjun. Nah, ini tempat parkiran motornya. Tapi kalau ini nanti akan dibenahi. Ini tempat wisata unggulan yang nanti akan dikerjasamakan dengan Taman Nasional Gunung Ciremai ya Pak? Ya, benar. Jadi bermain, berwisata, hiking sampai di perbatasan antara Desa Sangkanerang ke Taman Nasional. Nanti di sana, di bawah sana kita berencana ada tempat untuk kumpul, tempat untuk makan sebagai resepsionis untuk Tenjolayar. Teman-teman, jangan lupa ikutin terus perjalanan kita sampai di air terjun. Lumayan tinggal Aheldi tebobo jadi Hahel tinggal. Nah, capek Aheldi? Lumayan capek. Kalau Pak Ekbang sama Adedi udah terbiasa. Ayo kita jalan lagi. Nanjak terus. Ini batu-batu asli loh. Jadi ini batu-batu yang umurnya sudah puluhan atau ratusan tahun, yang merupakan lontaran dari letusan Gunung Ciremai. Teman-teman, kalau ingin sesuatu yang murni dan alamiah, di sini tempat batunya. Oh, ledakannya. Jadi tahun 84 ya. Jadi di sini batu-batunya masih besar-besar. Ini dicat untuk memperindah suasana saja. Tapi nanti mudah-mudahan ketika banyak yang main ke sini, ini akan dirapihkan. Nah, beliau adalah penanggung jawab, Pak Riki itu sebagai ekbang di sini sebagai penanggung jawab salah satu di pemeliharaan. Terus ya Pak Riki. Pemeliharaan dan pengelolaan. Yuk kita jalan lagi Om Ded. Yap. Tadi kuat. Insya Allah. Kuat. Semangat. Semangat. Ini loketnya. Tapi sekarang karena PPKM sedang ditutup dulu. Sementara Pak Ekbang punten bayarnya seberapa? Bayarnya hanya Rp5.000. Nah, ini gambar. Ini macan ya. Ini macan kumbang. Karena dari dulu ketika saya SMP masih suka ada datang macan ke sini ya Pak. Sampai sekarang kan ya. Makanya daerah ini disebut dengan Liang Kerut. Liang Kerut sebelah kanan sana, ujung sana. Nah, di sini Tenjolayar. Nah, lihat teman-teman, ini batu-batunya eksotis sekali.
Ini batu-batu tidak dibuat, ini batu asli loh. Ini batu asli. Pak Ekbang kumat ceritanya ngawitan air tenjolaya, Pak. Ada di zaman PHBM kan masyarakat potensi bisa. Oh. Tanpa suku Tenjolayan. Wah, Di atas itu ada sama-sama lihat Tenjo, layar Cirebon. tenjo teh lihat ya. Lihat Tenjo teh dalam bahasa Indonesia lihat, kalau bahasa Sunda tenjo. layar apa Cirebon. Oh. Tenjolayan Ketinggiannya seberapa? 1500 mdpl, berarti lebih di bawah dari Lambosir kemarin. Nah, pengunjungnya ser waktu dulu. launching di bulan awal 16 banyak pengunjung. Banyak pengunjung. Sama yang keluarga buat Ya. yang pak juga. Camping ada? Yang pak kita datang buat apa? Oh, di mana? Di atas. Di atas. Oh, jadi kita sekarang mau berjalan ke bukit-bukitnya ya. Baik, mari. Yuk, teman-teman, kita lanjut perjalanan kita. Ini ruang loketnya. Nah, ketika mau naik harus cuci tangan, protokol kesehatannya. Kemudian kita suhu dan lain-lain sebagainya pada saat aktif. Nah, ini batu-batu asli. Batu-batu asli. Iya, Pak, di damalnya. Tidak makan. Kalau ini tangganya dibikin, Dirapihkan. dirapihkan, udah ada, kemudian dirapihkan. Kebayang, rutenya ekstrim juga. Tapi buat Adedi mah rute ringan aja. Yang berat buat Aheldi. Gemuruh Angin. Nah, ini anginnya luar biasa. Segar sekali. Kicauan burung. proses penataan paling gunung beres sih. Ini teh kanggo naon tadinya? Yang mana pak? Yang ini Buat ngangin-ngangin shelter. Buat ngangin gitu pak. duduk gitu ya. Nanti ada warung-warung gitu. Ya. Jadi kalau mau ke sini teman-teman pakai soalnya angin apa dah Iklan. masalahnya. Hiliwir-hiliwir. Masalahnya lamun pakai ngulun bau ketek kan kak bahaya tah. Kamu kehandap. Dan minumnya Atera. Dia enak jadi. Sophia. Nah, ini tempat istirahat duduk-duduk. Cuman karena pandemi aktivitasnya berhenti dulu. Ini terapi ikan ya? Dikuras nanti kemarinnya ada yang bocor. Ini Kintan-kintan kapan lagi bukanya ya, Pak? Sekarang mulai penggarapan pak. Dari kemarin Oh, tamu mulai buka. sudah mulai dibuka. Ya, teman-teman, ya. Ini dibuat ini mah, tapi airnya sangat dingin. Karena ini langsung dari mata air Gunung Ciremai. Iya sampai di Cadas Belanga. Perpaduan pak. Kan dari ini namanya Curug Cilepet. Oh, Kelar yang kita sebelah disatuin. dihijikeun. Jadi ini teh perpaduan dari curug yang ada di sini sama mata air Cadas Belang. Ini airnya segar banget. Ntar saya akan coba.
Itu saatnya Pak Riki. Belum dibersihkan ini karena memang biasanya jernih. Kemarin itu Korban PPKM. kita karena PPKM jadi istirahat sebentar. Biarkan alam menyesuaikan dirinya sendiri dulu. Kemudian akan dirapihkan. Nah, setelah dirapihkan insya Allah akan dibuka kembali. Tapi ini adalah swadaya masyarakat ya Pak ya? Dari Karang Taruna. Sehingga ini jika ini terus naik, maka akan menghidupi kegiatan Karang Taruna dan nanti berimpact kepada masyarakat sekitar. Akan ada warung yang sudah dipersiapkan tuh, tenan-tenannya. Kemudian wisatanya jalan, kemudian masyarakat di sini terbantu secara perekonomian yang kebanyakan di sini peternak dan petani. Ya, ayo kita jalan lagi. Oh, mau nyobain air. Ini walaupun ini airnya asli loh. Itu air lauk. Iya lauk naon? Lauk terapi. Nilem terapi. Segar banget. Ini sama dengan yang di Cibulan. Ya, nilem terapi gitu ya? Atau benten? Bentuk. Iya mah khusus. Jadi kalau Cibulan mah ikan dewa. dibuka, yang terapinya ikan dewa ge. Bukan. Nah kalau dibuka, ini dijadikan untuk terapi air. Bayar tuh Pak? Gratis. Ya kalau main keliling langsung terapi di sini. Oh, jadi kalau udah main keliling, terapi. Aldi, antosan si nyasar. Nganclong lah, Heldi nganclong. Kalau buat anak-anak cuman lagi dibenahi. Kolam itu ya, kolam renang. Adi itu apa Pak? Gerah Indonesia. Oh itu mah bekas itu Kandang, kandang penangkaran sementara di Pati. transit, kalau mau dilepas liar disimpan di situ dulu. Oh, itu Kan tuh. suka dapat nemu binatang-binatang alam yang kejebak atau yang nyasar. Oh, Dipelihara dikarantina. sementara karantina Binatang dulu, kecil berarti ada di- dicek ya kalau misalnya udah sehat dilepas liarkan lagi. Nah, teman-teman, di daerah lembah seperti ini mengandung sirkulasi udara yang sangat luar biasa karena ada sirkulasi udara yang memutar antara tebing satu. Jadi ini di lingkaran nih. Di lingkar tebing ini. Nah, untuk pemain energi, nah itu ada di lagi ngesut tuh. Jadi ini ada lingkar energi. Ada lingkar tebing yang disebut lembah lah istilahnya. Nah, untuk pemain energi, jika ada daerah lingkar ini akan mengandung fluktuasi energi yang sangat tinggi. Jadi tempat ini juga bagus untuk berlatih energi. Teman-teman jangan pusing, jangan bingung. Kalau datang ke sini nggak usah tahu latihannya. Dengan diam sendiri dia akan recharge. Makanya tadi ketika masuk ke sini, nah ini ada suara angin yang berputar. Perputaran angin inilah yang merotasi tubuh kita supaya lebih seimbang dengan alam. Teman-teman hanya diam sebentar. Diam sebentar, rasakan. Nah, arus listriknya sudah terasa. Latihan tidak untuk semua orang yang ada di sini itu pasti kecas energi. Karena ada perputaran energi di lembah ini yang berputar. Nah, ini karena ini terkurung. Mutar di sini. Ya teman-teman yang datang ke sini nanti duduk saja di batu begini. Ini batunya juga batu tua sehingga pasti mengandung energi yang besar. Saya tidak bawa pengukurnya. Duduk saja begini, kemudian rasakan energinya. Teman-teman akan terrelaksasi. Tetapi relaksasi yang paling tepat adalah relaksasi sambil bersyukur. Jadi hadirkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam di hati kita. Kemudian kita rasakan deru anginnya, kita rasakan desiran anginnya sambil duduk sih. Duduk seperti ini, rasakan desir anginnya, tidak usah latihan. Nah ini kedengaran kan? Ada angin yang datang berputar, diam saja. Hadirkan kebesaran Allah, keberadaan Tuhan semesta alam di dalam hati kita. Kemudian tumbuhkan rasa bersyukur, maka akan ada relaksasi. Kira-kira mungkin ya, dengan relaksasi maksimal, rasa bersyukur maksimal, dan keringat dari perjalanan kita dari bawah itu akan membantu supporting energi, membantu regenerasi sel. Dan untuk orang-orang yang punya tekanan darah tinggi ataupun diabetes, itu bisa menurunkannya asal rutin. Kang, kenapa bisa menurunkan?
Karena relaksasi spontan itu meredam dopamin, mengaktifkan dopamin sebagai enzim kesenangan, enzim ketenangan, enzim keinginan untuk lebih maju. Itu yang akan membuat kita terrelaksasi dan penyakit kita akan berangsur-angsur pulih. Nah, secara energi di dalam lingkungan seperti ini terjadi arus bolak-balik yang luar biasa. Maka tubuh yang tenang, sel yang direlaksasikan, aliran darah yang diseimbangkan akan seimbang dengan frekuensi angin dan itu melakukan detoksifikasi. Gimana caranya? Sangat mudah, teman-teman diam seperti ini. Relaksasi, atau yang muslim lakukan sholat misalnya di tempat waktunya sholat di sini, maka akan sangat berasa energi. Bukan karena tempat ini ada apa-apa, tidak, karena energi di sini adalah energi yang seimbang. Yuk kita naik lagi ke atas, kita lihat ada apa aja sih di tinjau layar. Yuk Adidi, wawancara ALD ya. ALD sini ALD. Itu aja sambil duduk Kang. Gitu. Nah, ini ada kolam renang yang Homreng Satwa Surili. mana? Oh, Satwa Surili. Nanti ada ahli Surili loh di kita. Ya. Surili itu sejenis saya lah. Sejenis satwa yang mirip-mirip saya lah. Nah, ini tadinya difungsikan sebagai kolam renang anak. Airnya jadi air alamiah. Air alamiah di Gunung Ciremai adalah air yang sangat luar biasa karena mengandung magnetik yang berbeda dengan yang lain. Airly, Ya. tadi capek nggak jalan? Wah lumayan. Nanjaknya? Karena saya jarang, Jalan kaki. bukan jarang sih. Nggak Bisa pernah. dikatakan belum pernah naik gunung. Apalagi hiking itu nggak pernah. Sekarang diajak ke gunungan. Pas sekarang kayak gini lumayan repot juga. Kang, apa yang akan ngerasakan pas nyampe daerah ini? Apakah energinya seperti apa? Terasa kecas, lebih seger, capeknya hilang atau gimana? Sejuk yang pertama ya. Yang kedua tenang. Terus energi positifnya tuh ibaratkan baterai dicas gitu. Oh, jadi langsung Gitu, ger gitu. langsung seger lagi pas lihat bener yang kayak kemarin dibahas itu dibalik perjalanan yang apa repot akan mendapatkan hasil yang indah gitu. Padahal Heldi nggak tidur ya. Lumayan. Jadi teman-teman, saya dan Kang Heli itu tadi berangkat jam 3. Kami beres praktek di Jalan Tuban itu jam 2 subuh. Jadi jam 3 kita langsung jalan. Stamina itu kericas. Ya benar nggak Kang? Kericas. Tuh nggak ngantuk kan sekarang? Enggak. Justru malah betah. Nah, sekarang Heldi coba cuci muka di sana Kang. Nanti kasih tanggapan. Kalau Pak Iqbal nggak sering cuci muka, jadi ini bukan air toilet ya, ini air mata air. Disangkatnya cair toilet itu. Nah, segarnya. Menyegarkan sekali. Air di sini, ini air mata air alamiah. Ada di Gunung Ciremai, yang listriknya bagus, gunung vulkanis, hutan esterogen, sehingga airnya pasti mengandung sesuatu yang menyegarkan dan membuat refresh. Datang ke sini, nanti saya akan tulis teleponnya Pak Riki di bawah. Pak Riki, nomor teleponnya berapa Pak Riki? Takut ada yang mau daftar. Ya, nanti berapa? Boleh disebutin nggak? Boleh. Nah, berapa? 0823 191 077 24. Ya, teman-teman yang mau datang ke Tinjau Layar, silahkan boleh hubungi kami. Nanti ada di deskripsinya. Dan boleh hubungi Pak Riki langsung. Nanti Pak Riki kalau di luar kota pasti akan menghubungi kita untuk memfasilitasi. Oke, teman-teman, ini satu tempat dulu karena kita masih mau naik. Nah, ini Homreng Satwa Surili adalah gimana Pak Riki? Ini artinya apa? Jadi tempat perkumpulan apa ya? Perkumpulan sendiri ini Pak, tempat mainnya di atas. Surili itu sejenis Area satwa. jelajah. Jenis lutung cuman mukanya putih. Oh, lutung mukanya putih. Jadi semacam kerak, Abun, kerak ya. semacam kerak. Pemilik kerak. Jadi ini Surili itu banyak berkerumun di sana ya? Biasanya pagi sama sore Pak. Nggak, kalau pagi jam 10, Nah, kalau sore jam 3. kalau ada tamu suka bisa datang. Dulu mah deket Pak sama tamu, cuman sekarang biar lagi ya. Oh, agak jarang.
Ya, insya Allah tidak membahayakan ya Pak Riki. Insya Allah enggak gitu. Ya. Punya dunia masing-masing. Ayo kita jalan lagi ke atas. Nah ini bagus banget. Ininya moto-moto sini. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Jangan bunuh apapun kecuali waktu. Artinya tidak boleh ada pengerusakan apapun di sana. Kecuali kita menikmati waktu, sehingga waktu yang kita tinggalkan menjadi sangat bermanfaat. Wal asri illa insana lafi lusrin illa ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadikan waktu kita waktu yang sangat bermanfaat untuk hidup kita. Disinilah tempatnya kita merenungi begitu besar keagungan Allah, sehingga kita bisa melupakan hutang, kita bisa melupakan pacar, kita bisa melupakan siapapun. Yang ada adalah kita sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berjalan lagi. Alas raksasa. Kela deh. Ya video khusus deh. Ada di jarang nih sekarang. Talas apa? Apa sih mainnya? Terus raksasa. Demi kenyolanya Pak. Nah, tapi nggak bisa dimakan. Ya, teman-teman, ini yang tidak ada di tempat lain. Ini adalah talas raksasa ya. Ini bisa 2 meter. Kalau bikin di 2 meter daunnya. Kalau dibikin lompong, kira-kira lompong itu sayur tinu talas. Kira-kira keracunan. Soalnya nggak akan bisa dimakan. Nah, jadi ini endemik di sini yang tidak ada di mana-mana, termasuk surili. Surili adalah endemik khusus yang memang khusus ada di sini, di Gunung Ciremai, terutama di tempat ini, tempat berkumpulnya sendiri. Yang lain adalah ini, endemik talas raksasa. Ini bisa 2 meter daunnya. Bayangkan pohonnya lebih tinggi dari saya ini. Ya. Nah, itu ada musola juga. Nanyak lagi, tapi udah segar ya rata-rata. Ya Eli. Segera. Ini bagus banget, pinggir-pinggir jalan ditanami tanaman bermanfaat. Udah tumbuh dari dulunya nih. Ini udah tumbuh dari dulu ya? Iya, sebelum dikelola udah tumbuh. Wah, berarti ini kopi robusta hutan yang tumbuh sendiri. Luar biasa. Ditanam sama surili, Kang. Oh, ditanam sama surili. Inilah yang memperlihatkan keseimbangan hidup antara surili dan manusia. Ternyata surili bisa memfasilitasi kita minum enak. Ini contohnya kopi-kopi yang ada sebelum jalan ini ada. Ini sudah mulai dipanen, Pak Riki? Udah Pak. Nah, kan? Panen tahun sekarang. Ini tahun sekarang akan dipanen. Bulan Juli sampai Agustus panen kopi. Tapi surilina jarang pernah ikut minum ya. Surili jarang. Surili nggak minum kopi. Surili nggak minum kopi. Temannya Surili baru minum kopi. Nah, kadang hidup kita itu memberi manfaat kepada orang lain yang kita tidak perlu. Seperti Surili menanam kopi yang bisa dinikmati oleh Pak Riki. Surili tidak pernah tahu Pak Riki minum kopi sama singkong rebus di depan TV. Pak Riki juga tidak tahu yang ini nanam mungkin Surili. Maka pikiran positif kita pada orang lain, mari kita berbuat baik meskipun orang lain tidak perlu sama kita. Mari kita berbuat baik meskipun orang lain jahat kepada kita. Mari kita berbuat baik tanpa ada keinginan berbalas dari orang yang kita buat baik. Contoh Rasulullah menanam pohon untuk masyarakat tanpa ingin diseduhkan kopi oleh Pak Riki. Yuk kita jalan lagi. Nanjak.
Jadi teman-teman, memang naik ke sini harus diisi dulu, Bocor. kemudian yang punya penyakit lutut, nah itu harus bawa obat. Kemudian jangan buru-buru, Nikmati pelan-pelan perjalanan. dan menikmati. Jadi gini, tips dan trik naik ke puncak seperti ini tidak punya target. Kita melangkah setapak demi setapak. Tidak usah tahu pengen tujuan kita kemana. Kita nikmati semua ini dengan rasa syukur. Kita nikmati hembusan angin. Kita nikmati pemberian Allah dan mata kita menikmati keindahannya. Nanti kita lama-lama sampai. Begitupun dengan hidup loh. Hidup tidak usah memikirkan terlalu target. Nikmati langkah hidup kita setiap hari. Jalani setiap hari dengan penuh syukur. Jalani setiap hari dengan kebaikan. Jalani setiap hari dengan tidak melakukan keburukan. Jalani setiap hari dengan berprasangka baik. Maka kita akan sampai di tujuan yang indah. Inilah simbol dari perjalanan kita hari ini. Kalau kita melihat kesulitan kita nanjak, kecapean kita tidak akan pernah sampai. Begitupun dengan hidup. Jika kita hanya melihat kesulitan kita tidak akan pernah sampai ke keutamaan, ke keindahan, ke kenyamanan. Maka jika mau ke sini, nikmati hembusan angin, nikmati pemandangan, bangun rasa syukur kita sehingga kita mencapai ke keindahannya. Ayo kita menuju ke keindahan. Pelan-pelan kita berjalan. Wah. Non pergi. Surili ya? Sarangnya Tempat main. Dari sini, dari lintasan. Terowongan. Ini anak ini gitu. Makin ke dia makin turut kan. Garing air terjun apa Riki? Oh garing tuh air terjunnya. Ah, Tuh mulai kelihatan layar. semakin tinggi keindahan, semakin mendaki. Semakin kenyamanan, ingin mencapai kenyamanan, semakin mendaki dan semakin capek. Yang harus kita lakukan, syukuri dan rasakan kenyamanan itu sudah datang. Sehingga pendakian kita tidak akan pernah terasa apapun kecuali mimpi kita, yaitu melihat keindahan. Tuh mulai kelihatan. Kita ke Cirebon ya. Berarti kita anak harus mana ke Cirebon ya? Lebih sebetulnya mah lebih ini ya. Lebih jelas. Nanti dia makan-makan di situnya. Bener kan? Makin mendaki nah, sampailah kita di atas. Sedikit lagi.
Itu biasanya air terjun yang mengalir. Ada tuh dikit. Besarnya biasanya. Lebih gede dari Cilengkrang ini. Berarti Cilengkrang itu nyalanya. Cilengkrang nyala kecil sama. Air terjunnya deh. Sampai Kabut ini kan masih muda nih. Bisa dimakan. rasanya apa? Manis. Terus bisa penghilang dahaga ya? Bisa. Kita iya tah gini. Nah, Manis kan? jadi itu teh satu sebagai bisi lapar pisan, belum ada makanan. Manis kan? Nah, cabut ini yang putihnya. Rasanya manis, tapi yang putihnya aja. Gitu. Nanti kita ketemu lagi di tempat yang lain, view yang lain. Kita akan ngebut. Hari ini kita akan ada rekaman di video lain. Nanti kalau ada yang ingin main ke sini, tadi ada nomor telepon Pak Riki, pengelola di sini, telepon kami sebagai koordinatornya. Nanti kita akan jalan-jalan sini, kita akan nginep di tempat nginep kita di hutan, makan liwet, makan makanan hutan. Ayo kita bergabung berlatih di sini. Kita akan berjalan pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat. Nih, kopi ya. Ini teh ada dagingnya bisa dimakan. Tapi jangan makan bijinya. Manis. Kalau luwak tuh dimakan ininya dimasukin di perutnya luwak, difermentasi biji luwak teh. Makanya saya beruntung teman sama Pak Dedi. Pak Dedi sedang makan yang gini. Nanti kotorannya saya jemur. Nah jadi kopi Dedi. Kopi. Ini manis. Ya, ini manis kan? Ini makanan alternatif kalau kita ada di hutan. Nah, ini biji kopi itu begini teman-teman nih. Nih. Ini biji kopi asli. Nah ini nanti kalau mau diolah, kalau di masyarakat desa dijemur. Nah kemudian ditumbuh. Nah baru kalau hijaunya yang green bean-nya disangrai. Nah terus disangrai. Nah terus nanti baru digiling jadi kopi. Ya, ini bisa dimakan nih daunnya nih.
Kulitnya. Tuh. Kulitnya. Sama luak juga makan ininya mah keluar tetap bentuk biji. Ya, keluar. Gulungan weh. Begitu keluar. Iya tanaman tadi kan. Gelang ya kan. Nah ini teh makanan bisa di sayurnya, isinya. Obat itu. Buat obat. Ini buat obat. Ini tanaman-tanaman di sini tanaman-tanaman yang berarti, batangnya yang bisa dijadikan obat. Wah, ada lebah mengikuti sayur-sayur makan kopi. Kita sampai lagi parkiran. Dengan sehat selamat sentosa sejahtera. Amin. Dan recharge energi. Lebih segar ternyata. Weh, Kang Heldi udah turun mah nuruntuk setelah latihan. Panggelana. Pangelana. Mantap. Close. Oke, teman-teman, ada di Pak Diki nuhun pisan, Kang Heldi. Hari ini kita sudah menyelesaikan perjalanan di Curug Tenjolajar, Desa Sangkanerang, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Teman-teman yang mau informasi ini nanti hubungi Kang Riki atau grup kita di nomor handphone ini di bawah sini, yang kemudian lihat di deskripsi ada nomor telepon resepsionis kita. Kita kalau kelompoknya banyak, kita siap pandu teman-teman untuk family trip. Kita akan hiking, ada liwet dan makanan tradisional di sini kita majukan. Masyarakat desa, pariwisata desa, sehingga masyarakat bisa mandiri, kita bisa menikmati kesehatan. Mandirikan masyarakat desa, maka kesehatan kita menjadi pahala dan berkah. Terima kasih. Amin. Salam energi, Salam energi. salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.